Mari pergunakan waktu yang sisa ini untuk kita melakukan kehendak Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Setelah usia 65, Henokh dikatakan bergaul dengan Allah. Apa yang menyebabkan kehidupan Henokh itu mengalami titik balik yang radikal? Jawabannya ada di sini. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Arti kata Metusalah, when he dies, it will come. Air bah itu akan datang. Nah, arti kata Metusalah memberikan pewahyuan kepada Henokh tentang penghakiman Tuhan. Dan pewahyuan itu memberikan pengertian dalam kehidupan dia, bahwa manusia itu harus bertobat dari dosa-dosanya dan hidup dalam persekutuan dengan Allah. Itulah sebabnya Henokh dari hidup yang kosong dan tidak berarti, tiba-tiba berbalik arah dan mengisi kehidupannya dengan kehidupan yang mengejar Tuhan. Mari kita cek kebenarannya. Benar enggak ketika Metusalah mati, air bah datang? Metusalah memperanakan Lamek pada usia 187 tahun. Lalu Lamek itu memperanakan Nuh pada usia 182 tahun. Lalu Nuh berusia 600 tahun pada waktu air bah datang. Jadi 187 ditambah 182 ditambah 600, ternyata totalnya adalah 969. Dan itu tepat dengan catatan Alkitab mengenai usia Metusalah, yaitu 969. Benarlah apa kata Alkitab. Ketika Metusalah itu mati, air bah datang. Nah, apa pelajaran dari kehidupan Henokh? Yang pertama, Henokh mencintai Tuhan dengan mengorbankan hak dan kehidupannya. Arti nama Henokh adalah dedicated. Semenjak ia menerima pewahyuan itu, ia memutuskan untuk mengabdikan hidupnya kepada Tuhan. Orang yang sampai di titik mengabdi kepada Tuhan, mereka sampai di titik, aku gak mau lagi mencari apa yang aku cari. Aku gak bisa lagi mengejar apa yang aku ingin kejar. Karena aku ini ingin mengabdi kepada Tuhan. Jadi hidup yang aku jalani haruslah hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan ingin. Saudara, hidup kita ini sebetulnya miliknya Tuhan. Tapi faktanya Tuhan itu belum tentu loh memiliki hidup kita. Nah, Tuhan itu gak pernah memaksa dan gak pernah merampas hidup kita. Padahal Tuhan itu memiliki sebetulnya hidup kita. Itulah sebabnya kitalah yang perlu mempersembahkan diri kita untuk kita ini dimiliki oleh Tuhan. Perlu keputusan dari pihak kita. Yang kedua, Henokh itu mencintai Tuhan dengan menghargai keintiman dan keakraban. Karena Henokh selalu hidup akrab dengan Allah. Ia menghilang karena diambil oleh Allah. Henokh itu mengisi kehidupannya mengejar Tuhan, mengejar pengenalan akan Allah, bergaul akrab dengan Tuhan. Bagaimana kita ini bisa kenal Tuhan? Kita harus mengutamakan persekutuan dengan Allah. Butuh usaha, butuh interaksi, spend time. Yang terakhir, Henokh mencintai Tuhan dengan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Roma 12, supaya engkau bisa membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Anda melakukan apa yang baik, tapi Anda gak puas di situ. Anda mau naik level, Anda mau melakukan kehendak Tuhan yang berkenan. Makin Anda bertumbuh, Anda gak puas sampai di titik level berkenan. Anda mau melakukan kehendak Tuhan yang sempurna dalam kehidupan Anda. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Gamenya sudah lagi bukan tentang dosa dan tidak berdosa. Dulu kalau Anda mencuri, Anda sekarang bekerja. Nah, bekerja itu kehendak Tuhan gak? Yes, itu kehendak Tuhan. Itu yang baik. Tapi sekarang gamenya itu bukan dari Anda mencuri menjadi bekerja. Enggak. Tapi di dalam pekerjaan Anda mau berkenan, saudara. Jadi Anda gak bisa berkata kerja apa saja, gak bisa. Beberapa di antara Anda, mungkin kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup Anda adalah sebagai hamba Tuhan sepenuh waktu. Atau mungkin Anda bekerja sebagai pengusaha. Intinya dalam hidup ini, jangan puas hanya melakukan kehendak Tuhan yang baik, tapi bertumbuhlah, lakukan apa yang berkenan, dan bahkan sampai yang sempurna. Kejadian pasal yang kelima, versi kitab suci komunitas Kristiani. Setelah kelahiran Metusalah, Henokh berjalan dengan Allah. Saudara, Anda itu dikatakan berjalan dengan Tuhan ketika Anda itu selaras dengan langkah kakinya Tuhan. Kalau Anda 5 meter ada di belakangnya Tuhan, Anda tidak berjalan dengan Tuhan. Bahkan kalau Anda mendahului Tuhan 10 meter, Anda tidak sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Anda harus keep in step, satu langkah dengan Tuhan. Berjalan satu arah dengan Tuhan. Ketika Tuhan itu belok ke kanan, Anda ikut belok ke kanan. Ketika belok ke kiri, Anda berjalan ke kiri sehingga Anda
Anda itu akan makin bertumbuh di dalam keakuratan akan kehendak Allah dalam kehidupan Anda. Saya tutup dengan ayat ini, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Saudara, kita ini nggak tahu umur kita sampai kapan. Hari ini, mari kita pertimbangkan hidup kita. Apakah waktu yang sisa ini kita pergunakan untuk melakukan kehendak Tuhan, atau kita pergunakan untuk menuruti keinginan manusia?